Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puja Isyani, NPM 252211037. Di sini aku bersedean tapi bersama Aku Nadia Verifitasari, NPM 252211042. Jadi kita ngapain ya kita di sini buat video bareng? Kenapa ya, Nat? Nah, kita akan buat opening untuk tugas kita praktikum Ilmu dasar keperawatan. Jadi praktikum pada kali ini kita akan membuat gambar tentang sel peradangan 2. Untuk lanjutan dari video kita masing-masing, jangan lupa nonton sampai akhir ya. Let's go! Halo semuanya, welcome to back my video again. Jadi sebelumnya ada video opening sama temenku, dan ini kembali lagi dengan video aku individu karena ini adalah tugas praktikum video individu. Jadi di sini praktikum kedua atau sel peradangan, yang sebelumnya ada sel peradangan 1 dan sekarang sel peradangan 2. Kalau di sebelumnya itu adalah sel peradangan 1 tuh ada granulosit sama agranulosit. Yang granulosit itu terdiri dari neutrofil, eosinofil, dan basofil. Terus kalau agranulosit ada monofil sama limfosit. Jadi di sini saya akan menerangkan terjadinya proses-proses cedera pada sel inflamasi atau sel peradangan 2. Jadi sel peradangan 2 ini dimulai dari yang pertama adalah proses cedera, terus yang kedua adalah proses vasodilatasi atau peningkatan permeabilitas, terus yang terakhir adalah proses fagositosis dan penyembuhan. Lalu apa sih inflamasi itu? Jadi proses inflamasi itu merupakan proses protektif tubuh terhadap cedera jaringan atau infeksi yang bertujuan untuk menghilangkan agen penyebab kerusakan serta memulai proses penyembuhan jaringan. Nah, ketika cedera jaringan, bakteri masuk dan memicu pelepasan mediator inflamasi seperti histamin. Jadi histamin itu menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Akibatnya, leukosit seperti neutrofil dan makrofag keluar dari pembuluh darah menuju area infeksi. Sel fagosit menggunakan pseudopodia untuk menangkap bakteri dan lisosom untuk mencerna bakteri melalui proses fagositosis. Setelah bakteri dihancurkan, jaringan mengalami proses penyembuhan. Lalu untuk selanjutnya saya akan menggambar dari proses yang pertama tadi ada cedera, terus habis itu yang kedua vasodilatasi, dan yang ketiga ada fagositosis. Jadi menggambar dan bagian-bagiannya, menggambar serta mewarnai dan memberikan penjelasan dari bagian-bagian dari proses cedera, fagositosis atau vasodilatasi. Baik, sebelumnya aku menggunakan alat atau bahan yang saya gunakan seperti sebelumnya, yaitu ada pensil warna, terus ada penghapus, terus ada pensil, terus yang terakhir seperti biasa buku gambar A3. Baik, lanjut aja kita ke videonya.
Jadi yang pertama ada tahap 1 atau tahap cedera, yaitu yang pin ini adalah ketika contohnya kayak benda tajam tertusuk pada kulit. Pada singkatnya, pada tahap cedera ini adalah bakteri masuk ke dalam jaringan melalui permukaan kulit. Terus sel-sel yang mengalami kerusakan akan melepaskan mediator inflamasi seperti histamin. Histamin merupakan zat kimia yang berperan penting dalam memulai respon peradangan. Di bawah jaringan terlihat pembuluh darah yang berisi sel darah merah dan sel darah putih atau leukosit. Pada tahap ini, leukosit masih berada di dalam pembuluh darah dan belum bermigrasi ke jaringan lainnya. Oke, next yang kedua ada vasodilatasi. Yaitu pada tahap ini pelebaran pembuluh darah akibat pengaruh histamin. Vasodilatasi menyebabkan peningkatan aliran darah ke area cedera sehingga area tersebut tampak kemerahan dan terasa hangat. Selain itu, terjadi peningkatan permeabilitas atau kebocoran pembuluh darah. Akibatnya, cairan plasma dan protein keluar ke jaringan sekitar. Proses ini menyebabkan pembengkakan atau edema. Pada tahap ini, sel darah putih seperti neutrofil mulai bermigrasi keluar dari pembuluh darah menuju area infeksi melalui proses yang disebut dispedesis. Migrasi ini dipandu oleh sinyal kimia yang dilepaskan oleh jaringan yang rusak. Dan yang terakhir ada proses fagositosis atau proses penyembuhan. Pada tahap ketiga ini, sel fagosit seperti neutrofil dan makrofag telah mencapai area infeksi. Sel fagosit akan melakukan proses fagositosis, yaitu proses menelan dan menghancurkan bakteri serta sisa-sisa sel yang rusak atau debris seluler. Proses fagositosis terjadi melalui beberapa tahapan. Yang pertama, pengenalan dan pelekatan bakteri pada membran sel fagosit. 2. Pembentukan pseudosporia atau kaki semua untuk menangkap bakteri. 3. Pembentukan fagosom. 4. Penggabungan fagosom dengan lisosom yang mengandung enzim pencernaan. 5. Penghancuran bakteri di dalam sel. Bagian-bagian sel yang berperan dalam proses ini meliputi membran sel yang membungkus bakteri. Kedua, sitoplasma tempat organel berada. 3. Nukleus sebagai pusat pengaturan aktivitas sel. 4. Lisosom yang mengandung enzim untuk mencerna bakteri. Dan yang terakhir ada pseudopodia, yaitu yang membantu menangkap bakteri. Setelah bakteri dan debris sel dihancurkan, proses inflamasi akan mereda dan jaringan mulai mengalami perbaikan atau penyembuhan. Jadi untuk tambahannya, apa sih tanda-tanda klinis inflamasi? Jadi secara klinis, proses inflamasi itu ditandai oleh 5 tanda klasik, yaitu rubor atau kemerahan, kedua kalor atau panas, ketiga tumor, bengkak, keempat dolor, nyeri, terus kelima adalah functional atau penurunan fungsi. Jadi, sebagai kesimpulan, di sini adalah proses peradangan merupakan mekanisme pertumbuhan tubuh yang sangat penting. Proses ini dimulai dari cedera jaringan dan pelepasan mediator inflamasi, dilanjutkan dengan vasodilatasi dan migrasi leukosit, kemudian diakhiri dengan fagositosis serta penyembuhan jaringan. Dengan demikian, inflamasi berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi serta memperbaiki jaringan yang mengalami kerusakan. Sekian video praktikum peradangan 2 dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.